Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua yang sedang menonton jurnal harian saya. Kembali lagi bersama saya, Tantra Diwalarasati, peserta Latsar CPNS Angkatan 17, Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Pada jurnal keempat saya hari ini, saya akan membahas materi tentang akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Dan apa bedanya dengan responsibilitas? Sebelumnya, akuntabilitas merupakan salah satu dari nilai dasar CPNS. Jadi ada 5 nilai dasar PNS yang dikenal dengan aneka. A. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Namun pada jurnal keempat ini, saya akan fokus pembahasan mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri merupakan kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban, baik individu, kelompok, maupun institusi atau organisasi. Sebagai seorang PNS, kita harus menjamin terwujudnya nilai-nilai publik sebagai bentuk tanggung jawab atau amanah yang diberikan. Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas, namun pada dasarnya kedua konsep ini memiliki arti yang berbeda. Kalau akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya, responsibilitas di sini diartikan sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab. Jadi ada beberapa aspek dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas sebagai sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan antara pemimpin sebagai pemberi wewenang dan pegawai sebagai penerima wewenang yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, di mana individu atau kelompok dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang selanjutnya ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Karena tujuan dari akuntabilitas sendiri itu untuk memperbaiki kinerja. Jadi dengan adanya laporan berarti kita telah mampu menjelaskan tindakan dan hasil yang telah dicapai. Kemudian yang keempat, akuntabilitas juga memerlukan konsekuensi, di mana akuntabilitas ini merupakan kewajiban bertanggung jawab, di mana tanggung jawab tersebut akan menghasilkan sebuah konsekuensi. Dari situlah sebuah instansi dapat menilai pekerjaannya. Konsekuensi ini dapat berupa reward maupun punishment. Dan yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Jadi dengan adanya evaluasi dan laporan kinerja, itu akan memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada publik. Oke, kemudian akuntabilitas sendiri mempunyai 5 tingkatan yang berbeda. Dapat dilihat dari gambar. Yang pertama, akuntabilitas personal, di mana mengacu pada nilai moral, kejujuran, integritas, serta etika. Tingkatan kedua yaitu akuntabilitas individu, di mana mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Kemudian tingkat ketiga yaitu akuntabilitas kelompok, di mana dalam hal ini perlu adanya pembagian tugas dan wewenang yang sesuai agar tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Ini mengacu pada apakah yang dilakukan telah memenuhi keinginan dari stakeholder. Kemudian yang kelima, yaitu tingkatan tertinggi, akuntabilitas stakeholder. Jadi di sini organisasi harus bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya untuk memenuhi atau mewujudkan pelayanan pada stakeholder. Nah, akuntabilitas publik sendiri mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama peran demokrasi, yaitu sebagai kontrol demokratis
dengan membangun sistem yang melibatkan stakeholders dan users. Contohnya, pada saat pemilu, masyarakat dapat melihat track record dari para calon pemimpin. Kemudian yang kedua, peran konstitusional, di mana untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi adanya laporan di sini nanti akan bertindak sebagai alat kendali dan evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah peran belajar, di mana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Namun, akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud jika tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia sendiri terdapat 3 alat akuntabilitas atau mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu perencanaan strategis, di mana berupa Renstra, rencana strategis untuk setiap satuan kerja. Ada RPJJ, RPJM, hingga SKP untuk setiap PNS. Yang kedua ada kontrak kinerja yang dibuat setiap tahun, yang mana merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Kemudian yang ketiga ada laporan kinerja, di mana memuat perencanaan dan perjanjian kerja, pengukuran, serta analisis capaian kerja, hingga akuntabilitas keuangan. Kemudian untuk menghasilkan akuntabilitas, sangat diperlukan lingkungan kerja yang akuntabel. Lingkungan kerja yang akuntabel sendiri itu terdiri dari yang pertama kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini bagi saya sebagai dosen dapat saya wujudkan dengan memberikan contoh pada teman sejawat, serta adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan, sehingga akan memberikan dampak positif. Selanjutnya yang kedua yaitu transparansi. Ini dilakukan agar meningkatkan kepercayaan dan keyakinan terhadap atasan maupun rekan sejawat. Kemudian selanjutnya yang ketiga, integritas yang dapat saya wujudkan dengan menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum dan aturan yang berlaku. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab, di mana saya sebagai seorang dosen dapat mewujudkannya dengan memenuhi dan menjalankan tridharma perguruan tinggi. Kemudian selanjutnya yang kelima, keadilan dan kepercayaan. Ini dapat diwujudkan dengan pemberian nilai yang objektif pada mahasiswa, sehingga terbentuk kepercayaan mahasiswa kepada saya sebagai dosen. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah keseimbangan, di mana dapat diwujudkan dengan pemberian reward dan punishment sesuai kinerja saya sebagai dosen. Kemudian yang ketujuh, kejelasan, di mana dapat saya wujudkan dengan adanya tujuan yang jelas akan hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir, dibutuhkan konsistensi, di mana saya dapat mewujudkannya dengan penerapan yang konsisten akan kebijakan yang dibuat. Atau misalnya kalau dalam hal pengajaran, saya akan konsisten memaparkan materi sesuai RPS yang telah dibuat dan dijelaskan ke mahasiswa. Oke, apabila seorang PNS dapat melakukan 8 komponen ini, maka lingkungan kerja otomatis akan menjadi lingkungan yang akuntabel. Namun, tidak cukup hanya dari lingkungan saja. Perilaku PNS sebagai individu pun juga sangat penting. PNS harus memastikan bahwa kepentingan pribadi tidak bertentangan untuk melakukan tugas publik dengan tidak memihak. Harapannya dengan akuntabilitas ini PNS dapat bertindak sesuai dengan kebijakan lembaga dan kode etik, tidak mengganggu, menindas, atau mendiskriminasi, mampu menciptakan suasana kerja yang profesional, harmonis, serta produktif.
Selain itu, sebagai seorang PNS, kita harus paham bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel. Mengapa? Karena sebuah keputusan yang akuntabel sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat dalam pekerjaan. Selanjutnya, rencana aksi yang akan saya lakukan terhadap atau terkait akuntabilitas, misalnya seperti saat pemberian nilai pada mahasiswa. Saya akan memberitahu aspek-aspek penilaian apa saja sehingga mahasiswa tahu dan paham betul dari mana hasil nilai yang mereka peroleh. Sekian jurnal harian keempat saya tentang materi mengenai akuntabilitas. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di jurnal harian saya selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.